السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, yakni aqidah para salafus salih dan pengikut-pengikutnya dari para ashabul hadis, yakni ulama ahlu sunnah. Oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa sami'tu al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan sanadnya dari gurunya Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz. Beliau berkata, aku mendengar Abu Ali Al-Husain ibn Ali Al-Hafiz. Beliau berkata, aku mendengar Ja'far ibn Ahmad ibn Sinan Al-Wasiti yaqul sami'tu Ahmad ibn Sinan Al-Qattan. Aku mendengar Ahmad ibn Sinan Al-Qattan yaqul. Berarti sanadnya sampai kepada Imam Ahmad ibn Sinan Al-Qattan rahimahullah. Kata beliau, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Kata Ahmad ibn Sinan rahimahullah, tidak ada satu mubtadi' pun, enggak ada satu ahlul bid'ah pun kecuali mesti akan membenci
para ulama ahlul hadis. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syarahnya Syekh Rabi berkata, hadza min alamatihim. Ini juga termasuk tanda-tanda dan ciri-ciri ahlul bid'ah. La tajid mubtadi'an yuhibbu ahlal hadis. Enggak ada satu mubtadi' pun, enggak ada satu ahlul bid'ah pun yang mencintai ahlul hadis, mencintai para ulama ahlul hadis. Tidak ada. La tajiduhum illa yubghiduna ahlul hadis. Kalian tidak dapati mereka kecuali mesti akan membenci ahlul hadis. Walimada yubghiduhum? Kira-kira mengapa kelompok sesat, aliran sesat, ahlul bid'ah, mubtadi' membenci ahlul hadis? Kira-kira kenapa? Naam, li'annahum 'ala al-haq wa yad'una ila al-haq wa yuwaluna 'ala al-haq wa yu'aduna 'alayhi wa lihadha yubghiduhum. Iya, karena ahlul hadis adalah golongan yang berada di atas kebenaran dan mengajak kepada kebenaran dan berwala membela di atas kebenaran dan membenci pun di atas kebenaran. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ahlul hadis selalu berpegang dengan hadis, selalu menyampaikan hadis, selalu berkata qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Sedangkan ahlul bid'ah dalam bentuk aliran apapun selalu berada di atas kebid'ahan yang mereka bikin dengan ra'yu mereka, bukan dengan dalil, bukan dengan hujjah, bukan dengan qala Rasulullah SAW. Sehingga ketika mendengarkan hadis, dia khawatir apa yang sedang dia gambarkan, apa yang sedang dia bangun di atas kebid'ahan akan runtuh. Ikhwani fillah, a'azakumullah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, datang kebenaran dan akan sirna kebatilan. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada orang di atas kebatilan melihat orang membawa kebenaran, pasti jengkel. Ini membuat kekacauan. Akan terbongkar semua apa yang saya rencanakan. Akan terbongkar semua kesesatan saya dengan dalil-dalil. Sehingga seluruh aliran sesat, seluruh ahlul bid'ah pasti membenci ulama ahlul hadis. Wa inna ahlul hadis yunkiruna alaihim abatilahum. Dan juga ahlul hadis selalu mengingkari kebatilan mereka, selalu membantah. Ketika mereka menyatakan ini bagus, bukankah ini indah, bukankah ini menarik, bukankah ini hebat, semua dengan ra'yu. Tiba-tiba ahlul hadis berkata, di dalam hadis tidak seperti itu. Hancur. Hancur semua yang mereka ucapkan, runtuh. Sehingga mereka sangat jengkel dan sangat marah kepada ahlul hadis. Yunkiruna alaihim abatilahum, selalu membantah kebatilan-kebatilan mereka. Fayazdadu bughdhuhum lahum wal'iyadu billah. Maka kebencian seluruh ahlul bid'ah semakin dahsyat kepada ahlul hadis. Wa hadha ad-da' wal bala mustashirun fi an-nas ila al-an. Hadha ad-da', penyakit ini, wal balaya wal bala muntashirun fi an-nas ila al-an, tersebar di tengah manusia sampai hari ini. Ikhwani fid din, a'azakumullah, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala merincikan contoh-contohnya bagaimana ahlul batil, ahlul bid'ah membenci ahlul hadis. Qala hafizahullah, wala syakka anna al-sufiyyah qiyadat fajirah. Sudah
tidak ada keraguan lagi bahwa tarekat-tarekat sufiyah punya qiyadat fajirah, punya pemimpin-pemimpin yang jelek, yang menuntun mereka ke arah yang jelek, yang kadang mereka sebut dengan masyayikh, kadang mereka sebut dengan julukan-julukan tertentu. Walil ahzab, demikian pula hizib-hizib, yakni kelompok-kelompok hizbiyah yang biasanya mereka selalu mengarahkan kaum muslimin kepada urusan politik dan urusan rebutan kekuasaan. Juga punya qiyadat, punya pemimpin-pemimpin min hadan namat, dari yang sejenis. Ini sama-sama fajir. Tarekat sufiyah maupun kelompok-kelompok hizbiyah, dan kadang-kadang bersama-sama. Memang dia hizbiyah sekaligus sufiyah. Seperti Hasan al-Banna, alirannya sufiyah, tarekatnya tarekat hassafiyah, tetapi mengarahkan kelompoknya untuk urusan politik, hizbiyah, untuk hura-hura politik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan hampir semua mereka memiliki baiat bid'ah. Baiat bid'ah. Baiat itu sumpah setia. Yang namanya sumpah setia itu pada penguasa yang sah. Maka harus kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah katakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Demikian pula perintah dari Rasulullah SAW. Tasma' wa tuti'. Hendaklah dengarkan dan taati penguasa kalian. Maka kita berbaiat pada mereka, menyatakan sam'an wa ta'atan fil ma'ruf. Kami siap mendengar dan taat pada perkara yang baik. Yani yang sesuai dengan Quran wa sunnah, sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sam'an wa ta'atan. Tetapi mereka ini sufiyah dan hizbiyah, mereka memiliki imam-imam yang dibaiat. Bahkan kadang mereka panggil sebagai Amirul Mukminin, kadang mereka panggil sebagai Imamul A'zam, atau bahkan mereka panggil Khalifah, dalam keadaan tidak memiliki daerah kekuasaan. Khalifah, Imam, Amir tentunya memiliki daerah kekuasaan. Tetapi mereka tidak memiliki daerah kekuasaan, tapi mereka menganggap pimpinannya sebagai amir. Negara dalam negara. Penguasa di dalam penguasa, dalam kekuasaan orang lain. Ini kedustaan. Bagaimana mungkin bisa dikatakan khalifah kalau dia tidak memiliki kekuasaan? Mana imammu, mana khalifahmu, mana amirmu? Di penjara. Sama penguasa tauhid katanya. Ya berarti amirmu bukan amir. Berarti yang kamu sebut khalifah bukan khalifah. Berarti yang kamu sebut imam bukan imam. Dia bukan imam tapi makmum. Dia tidak memiliki kekuasaan tapi dikuasai. Maka ditangkap dan dipenjara. Kok mau pengikutnya dibohongi? Ini khalifah. Dengan lahjah mereka. Khalifatullah bil ard katanya. Ini menganggap Khalifatullah fil ard. Sayyidin Panotogomo. Apa artinya? Pengatur agama. Sayyid pengatur agama Panotogomo. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka namakan dengan nama-nama yang ternyata mereka tidak memilikinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap muridin, atau muridin, pengikut tarekat sufiyah. Mungkin karena banyak di Indonesia ini tarekat sufiyah, sehingga para santri disebut murid. Karena itu istilahnya sufi, muridun. Padahal yang ma'ruf adalah tullabul ilm, talibul ilmin. Murid orang yang menginginkan. Muridun juga berbaiat kepada syekhnya, disebut dengan syekhut tariqah.
syekh tarekat. Demikian pula Rawafid, hadits wala haraj. Hadits anhum wala haraj. Kata syekh, demikian pula Syiah Rafidah, silahkan ceritakan, enggak perlu ragu. Enggak perlu ada keberatan. Syiah memiliki imam-imam yang mereka katakan imam 12. Imam 12 yang ke-12-nya masih hilang. Kata mereka, dalam khayalan mereka, karena masuk ke gua Samirra dalam keadaan belum keluar sampai hari ini, dan mereka menunggu keluarnya imam yang terakhir, Imamul Muntadhar, kata mereka. Ikhwani fillah azakumullah. Guanya sekarang dibangun masjid di hadapannya, dibikin gerbang, dibikin segala macam, dan mereka bikin acara-acara. Anehnya, mereka bikin acara, kemudian imamnya keluar pakai cadar, laki-laki pakai cadar. Imamul Muntadhar telah keluar, kemudian masuk lagi, hilang lagi. Ini jadi bahan tertawaan. Barakallahu fikum. Kemudian sementara Imamul Muntadhar belum muncul, mereka menganggap imam-imam yang mereka sebut dengan Ayatullah Khomeini, Ayatullah Rafsanjani, Ayatullah kada wa kada, mereka pun mewakili imam, berhak untuk merubah yang halal jadi haram, berhak merubah yang haram jadi halal, berhak merubah ini merubah itu. Syariat Islam di tangan penguasa, di tangan imam, kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga kebablasan. Tapi kan memiliki daerah kekuasaan di Iran. Walaupun memiliki daerah kekuasaan, apakah imam penguasa berhak untuk merubah syariat? Tidak bisa. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala sudah tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Bahwa kalimat-kalimat Allah dalam Quran sudah sempurna. Sidqan wa adla. Tamat kalimatu rabbik, telah sempurna kalimat Rabbmu, kebenarannya, kejujurannya, dan keadilannya, maka tidak perlu dirubah lagi. Enggak perlu diganti. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika sedang menyampaikan hadis, ada yang tertawa, beliau marah. Kenapa engkau tertawa? Dan ketika beliau sendiri meriwayatkan hadis, kemudian tersenyum, hadirin bertanya, kenapa engkau tertawa, hai Abdullah bin Abbas? Engkau melarang kami tertawa sedangkan engkau sendiri tertawa. Kata beliau, aku melihat Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini dan beliau tersenyum. Maka aku tersenyum karena Rasulullah SAW tersenyum. Pakai riwayat, pakai dalil. Kalau waktunya memang disitulah Rasulullah SAW tersenyum, tertawa, kita tertawa. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Warrawafid, barakallahu fikum, menganggap imam-imamnya maksum, tidak pernah salah. Dan boleh merubah ayat dan hadis, boleh merubah dalil, boleh merubah Quran, boleh menghalalkan dan mengharamkan. Qala hafizahullahu ta'ala, bal ulama'uhum zanadiqah. Imam-imam mereka, para rawafid, adalah zindiq, orang-orang sesat. Falimada la yubghiduna ahlal hadis wa yuharibunahum. Pimpinan tarekat-tarekat sufiyah yang ghulu, pimpinan kelompok-kelompok hizbiyah yang ekstrim, khawarij, demikian pula pimpinan Syiah Rafidah, kulluhum zanadiqah, semuanya zindiq, mengajak kepada kesesatan. Maka bagaimana mungkin mereka akan mencintai ahlul hadis yang menyatakan qala Rasulullah? Bagaimana mungkin akan mencintai para ulama ahlul hadis yang berkata hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa an Ibnu Umar wa an Abi Bakr As-Siddiq? Bagaimana mungkin mereka akan terima? Mereka akan marah. Siapa Aisyah? Mereka mencerca Aisyah. Siapa Umar bin Khattab?
Mereka akan cerca Umar. Lianna dinahum yunaqid dinallahil haq. Karena agama mereka bertentangan dengan agama Allah yang terkandung dalam Quran wa Sunnah. Agama Allah yang hak. Fala budda minal adawah. Maka pasti mereka akan memusuhi ahlul hadis. Karena ahlul hadis membawakan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Sedangkan agama mereka bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bahkan mereka akan memusuhi sebesar-besar permusuhan. Qala wal bughd wat tanaqqus lahum wat ta'n fihim. Sehingga kamu lihat mereka membenci ahlul hadis, wat tanaqqus, mengurang-urangi, yakni mencerca, merendahkan ahlul hadis, wat ta'n fihim, menuduh dan mencela ahlul hadis, menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek. Qala, berkata, fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadits min qalbihi. Maka beliau, ulama yang dinukil oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, bahwasanya seseorang kalau mengada-adakan kebid'ahan, maka niscaya kecintaan kepada hadis akan dicabut. Kalau seorang itu mengada-adakan kesesatan dan kebid'ahan, maka manisnya hadis akan tercabut dari hatinya. Manisnya hadis akan tercabut dari hatinya. Tidak lagi merasakan manis, tidak lagi merasakan lezat dengan ilmu. Adapun mereka ahlul hadis, kaum mukminin, kaum muslimin, ahlus sunnah sangat cintanya kepada hadis. Mereka mencari alhamdulillah. Mereka mencari hadis, mereka talib lil ilm, mencari ilmu. Berjalan ke sana kemari, keluar kota, keluar negeri untuk mencari ilmu. Duduk di majlis, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang kalau bergerak takut terbang, sehingga diam, takut hilang hadisnya, takut ada yang hilang dari apa yang disampaikan oleh gurunya, karena cintanya kepada hadis. Mendengarkan dengan seksama. Ini keadaan mereka pencinta ilmu, pencinta hadis. Tetapi ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok sesat, gelisah dengan hadis, enggak betah di majelis ilmu. Mereka menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Mereka akan katakan mereka itu jumud. Pokoknya apa kata Allah, apa kata Rasul. Tidak mau berfikir, kata mereka. Mengapa? Karena mereka sendiri tidak membaca hadis, tidak membaca ayat. Mereka mencarinya dengan akalnya. Ngelamun, berfikir, oh kayaknya begini, kayaknya begitu. Wunun, tebakan-tebakan saja. Mereka membuat prasangka-prasangka. Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka mereka sendiri. Kayaknya ini benar, kayaknya ini baik, kayaknya ini yang benar. Mestinya jangan begini, sepertinya begitu lebih baik. Dhunun. Laisa lahum hujjah wala dalil. Enggak ada hujjah, enggak ada dalil. Fa ayu khairin fihi idza dhahabat min qalbihi halawatul hadis. Maka kira-kira apa yang tersisa dari kebaikan? Kebaikan apa yang tersisa pada mereka kalau kecintaannya terhadap hadis sudah hilang? Dhahabat min qalbihi halawatul iman. Sudah hilang dari hatinya manisnya iman atau manisnya hadis. Apa yang tersisa? Kalau sudah tidak lagi merasakan manisnya hadis, manisnya ilmu. Wal'iyadu billah. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'lan qad tarahu muhadditha wa huwa yubghidul hadits wa ahli. Fi'lan, ini benar-benar terjadi. Engkau bisa lihat ada seorang yang ahlul hadits, katanya ahlul hadits dalam artian mengerti ilmu hadis, belajar ilmu hadis, atau lulusan fakultas hadis.
Tetapi kenyataannya dia membenci hadis dan membenci ahli hadis. Seperti kata beliau Zahid Al-Kautsari. Zahid Al-Kautsari katanya orang yang mengerti hadis dan memiliki ilmu hadis. Tetapi dia membenci para ulama ahlul hadis. Bahkan dia membantah hadis dengan takwil batil. Wa amsalih. Al-Kautsari wa amsalih. Sufi. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan masih banyak orang sejenis Zahid Al-Kautsari yang katanya dari satu sisi dia mengerti hadis, bahkan menulis kitab. Sekian banyak hadis dia bawa. Kemudian dia kiaskan dengan kias batil. Maka itu sama sekali bukan dalil. Itu kias ma'al fariq atau kias batil. Seperti kitab Mafahim. Yajib an tusahhah. Kasih judulnya begitu. Pemahaman yang harus diperbaiki. Dia menganggap bolehnya untuk tabarruk dengan peninggalan para ulama, dengan sisa air minum ulama, dengan liur dan ludahnya ulama, dengan darahnya ulama. Darahnya ulama diminum atau dimasukkan ke darahnya dia sebagai barokah. Apa dalilnya? Katanya kamu ahlul hadis. Lihat kitab saya. Saya bawakan riwayatnya sekian lengkap. Dibawakan riwayatnya memang. Hadisnya sahih semua. Tapi tentang Rasulullah SAW. Ketika membekam Rasulullah SAW, ada sahabat yang menyedot, waktu itu masih pakai mulut disedot. Kata Rasulullah SAW, buang. Dia kembali dalam keadaan Rasulullah SAW tahu. Engkau buang kemana? Ya Rasulullah, tidak aku buang, aku telan. Demikian pula mereka masukkan rambut Rasulullah SAW ke dalam minyak wangi mereka. Demikian pula mereka berebut sisa air wudu Rasulullah SAW dan seterusnya. Dibawakan riwayat oleh orang ini tadi, zindiq tadi. Kemudian dia berkata, menunjukkan bolehnya tabarruk dengan orang berilmu, maka kita boleh tabarruk dengan ulama, dengan kiai, dengan habib, dengan orang-orang yang mulia. Tentunya kaedahnya terbantah karena tidak ada yang seperti Rasulullah SAW. Apa ada yang seperti Rasulullah SAW? Maksum, tidak pernah punya salah. Tak ada. Ulama sebesar apapun, bahkan sahabat sekalipun. Aqulu lahu, saya katakan pada orang yang seperti ini dan sejenisnya. Apakah para sahabat, murid-murid Rasulullah SAW, yatabarrakun bi Abi Bakr, atau Umar, atau Uthman, atau ahli bait Ali bin Abi Thalib, atau Hasan al-Husain? Gak ada para sahabat bertabarruk berebutan air liurnya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Apa maknanya? Maknanya la qiyas. Itu qiyas ma'al fariq. Qiyas bersama perbedaan. Tidak ada yang sama dengan Rasulullah, maka tidak bisa memperlakukan manusia setinggi apapun ilmunya seperti Rasulullah tadi. Tidak bisa. Semua dalil-dalil tadi tidak tepat. Dibawakan riwayat dari salaf. Mereka tolak. Itu kan. Apakah kalian akan berbicara seperti Syiah bahwa para sahabat semuanya sesat? Karena tidak ada yang tabarruk dengan Ali bin Abi Thalib. Enggak ada yang merebut air liurnya Ali bin Abi Thalib. Enggak ada yang mengambil rambutnya kemudian dimasukkan ke dalam minyak wanginya. Atau berebut air wudunya. Apakah kalian anggap mereka semua orang-orang jelek? Tidak. Karena mereka tahu perkara seperti ini tidak bisa dikiaskan dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani ibn a'azakumullah. Walaupun mereka ternyata punya sedikit ilmu hadis, ternyata tetap membenci para ahlul hadis dari sahabat, tabi'in, mereka tidak suka. Mereka menyelisihi, mereka menentang. Kalau dikisahkan kisah mereka, mereka marah. Ikhwani ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yubghiduna ahlal hadis as-sabiqin wal lahiqin wal mawjudin fi asrihim. Mereka membenci para ulama ahlul hadis yang terdahulu
para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, ataupun yang belakangan, ataupun yang ada di zamannya, mereka benci, mereka enggak suka. Yata'anuna fi Abdullah ibn Ahmad wa bi Ahmad ibn Hanbal. Mereka mencerca Imam Ahmad ibn Hanbal dan anaknya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Yata'anuna fil Bukhari, mereka mencerca Imam al-Bukhari wa Imam Muslim ibn Hajjaj al-Qushairi. Wa yata'anuna fil Khatib al-Baghdadi wa ghairihim. Mereka mencerca para ulama ahlul hadis. Mereka mencerca Syekhul Islam Ibn Taimiyah, selalu menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek. Mereka mencerca para a'immah, para imam ahlus sunnah, ahlul hadis. Fi 300 alim addahumul muallimi wa huwa min a'immatis sunnah. Dia mencerca atau mereka mencerca hampir 300 ulama ahlus sunnah, ahlul hadis. Sebagaimana dikumpulkan oleh Imam al-Muallimi rahimahullah. Wa huwa min a'immati ahlus sunnah, dan beliau termasuk imam ahlus sunnah, mengumpulkan berapa orang yang dicerca oleh Zahid al-Kautsari dalam buku-bukunya, dalam kitab-kitabnya. Padahal katanya ahlul hadis. Dikumpulkan oleh Muallimi mencapai 300 ulama ahli sunnah yang dulu yang sekarang, yang dicerca oleh Al-Kautsari. As-Sufi, Al-Ghali yang ghulu ekstrim, Al-Jahmi yang memiliki pemikiran Jahmiyah, Ad-Dal, Al-Ghariq fi at-tajahhum wa at-ta'til, yang tenggelam dalam pemikiran Jahmiyah, tenggelam dalam penolakan sifat. Kaifa yuhibbuhum wa hadha haluh. Orang kayak gini bagaimana mencintai ahlul hadis? Orang yang seperti ini bagaimana bisa mencintai para ulama pembawa hadis? Wa tarat tablighiyin. Kamu lihat pula kelompok tablighiyin yang jelas-jelas mereka di atas tarekat sufiyah. Mereka mengatakan sendiri bahwa kami di atas 4 tarekat sufiyah. Yunafiruna min ahlul hadis. Mereka bahkan menjauhkan pengikutnya dari ahlul hadis. Wa hum yad'una annahum min ahli sunnah, padahal mereka mengaku bahwa diri mereka ahli sunnah. Bahkan disebutkan dengan kalimatnya, tercatat, tertulis ucapan mereka, menyatakan untuk masalah halal dan haram enggak perlu belajar ke Madinah. Ketika ada seorang diajak khuruj, kemudian berkata, saya talib mahasiswa di Madinah. Dijawab, untuk apa belajar ke Madinah? Belajar syariat. Syariat tentang halal dan haram. Iya. Halal dan haram itu bisa diketahui dengan hatimu, enggak perlu jauh-jauh ke Madinah. Ini yang sudah ekstrim dari mereka. Kata dia, memakai filsafat kucing. Kamu lihat kucing, kalau sedang makan makanan yang halal, kamu lewat di hadapannya, dia tenang saja. Tetapi kalau dia sedang mencuri di lemarimu, kamu datang, dia lari. Mengapa? Karena yang pertama halal, yang kedua haram. Cukup dengan hatimu, istafti qalbak. Mintalah fatwa dengan hatimu. Bayangkan barakallahu fiikum, digembosi orang yang sedang menjadi talib ilmin, mencari ilmu ke negeri ilmu. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal ikhwan al muslimun min ashadd an-nas harban. Ikhwanul muslimin yang asal muasalnya lahir di Mesir dengan tokohnya Hasan al-Banna wa man ma'ahu, kemudian tersebar pemikirannya di seluruh dunia, dan tersebar pula bentuk-bentuk ikhwaniyah baru dengan nama-nama baru. Pemikirannya sama, pemikiran hizbiyah. Ternyata mereka melahirkan dan mewariskan asyad harban li ahli sunnah, pemikiran yang paling jelek, yaitu memusuhi ulama ahlul hadis. Kalau saya contohkan
mesti kita akan berkata, iya saya pernah dengar. Karena sudah terlalu merata di telinga kaum muslimin sampai di Indonesia. Bahwa ulama dibagi dua. Ada ulama haraki, ada ulama waraki. Ada ulama yang bergerak dengan pergerakan-pergerakan, ada ulama kertas. Ada ulama yang sifatnya haraki, memiliki harokah, membuat pergerakan-pergerakan, ini mereka puji. Ada ulama kertas, waraki, hanya duduk di kertasnya. Baca kitab. Ternyata mereka ulama mulai dicerca. Yang hanya membaca kitab. Tidak tahu situasi dan kondisi di sekitarnya. Enggak tahu negerinya akan dikuasai oleh musuh. Negerinya akan begini, akan begitu. Dia tidak tahu menahu. Enggak tahu situasi dan kondisi. Enggak tahu fiqhul waqi'. Tidak mengerti wawasan politik. Hancur mereka cerca. Maka jangan ikuti ulama-ulama kertas. Mereka enggak tahu apa-apa. Astagfirullah. Tetapi hendaklah kalian ikuti ulama haraki. Padahal kalau kamu tanyakan pada mereka siapa ulama kertas yang dimaksud, mereka akan jawab si fulan. Di antaranya ahli tafsir, ahli hadis, golongan para ulama yang memang faqih, ahli bidang fiqih. Hanya karena satu kesalahan kata mereka dalam tanda petik. Hanya satu kesalahan, tidak tahu fiqhil waqi'. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika saya belajar di sana, dia marah dan berkata, maksud mereka apa? Apakah aku harus nonton TV supaya bisa mereka terima sebagai ulama yang bagus, ulama yang hebat? Apakah aku perlu baca koran? Apakah aku harus mengikuti setiap berita? Kalian sampaikan beritanya kepadaku, aku sampaikan fatwanya. Kata beliau. Kenapa susah? Kenapa aku harus begini, aku harus begitu? Dicerca Syekh Ibn Utsaimin karena katanya tidak tahu fiqhul waqi'. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Padahal beliau betapa sibuknya dengan ilmu ta'allum wa ta'lim. Sibuk dengan ilmu mengajar dan belajar. Ikhwan ibn a'azakullah, itu IM Ikhwanul Muslimin. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka asyaddan nasi harban li ahli sunnah. Mereka sangat keras permusuhannya terhadap ahli sunnah. Wa asyaddan nas tanfiran minhum. Dan yang paling keras di antara manusia dalam menjauhkan manusia dari ahli sunnah, ahli hadis. Wa asyaddan nas da'watan lil batil. Dan yang paling banyak mengajak orang kepada kebatilan-kebatilan. Wal iyadu billah. Haulai la yajiduna halawatal hadis. Mereka ini tidak merasakan manisnya hadis. Tidak merasakan manisnya hadis. Kalau disampaikan kalimat haddatsana fulan an fulan an fulan, marah, benci, enggak suka. Ila mata haddatsana? Sampai kapan haddatsana? Disampaikan hadis. Kalimatnya ila mata haddatsana? Sampai kapan mau haddatsana? Diajarkan taharah, sampai kapan mau taharah terus? Kapan jihadnya? Kapan perangnya? Taharah, salat, puasa. Taharah, puasa. Kapan jihadnya? Astagfirullah. Seakan-akan jihad enggak perlu fiqih. Seakan-akan jihad enggak perlu ahkam. Enggak perlu fatwa, dalil. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang disebut jihad, mana yang tidak disebut jihad. Mana yang syar'i, mana yang bukan syar'i. Mana yang jihad, mana yang jahat. Beda antara keduanya. Bumi langit bedanya. Tetapi mereka tidak mau mempelajari fikihnya. Hanya modal semangat. Pokoknya bergerak, pokoknya jihad. Ya belajar. Belajar ilmu. Sangat berkait masalah jihad dengan iman dan amal saleh. Kalau iman tidak lurus, gak akan menang dalam berperang.
Bagaimana mungkin akan menang? Allah tidak menjanjikan kemenangan pada musyrikin. Allah tidak menjanjikan kemenangan pada dhalin. Allah tidak menjanjikan kemenangan pada mereka yang dullal. Allah menjanjikan kemenangan pada mukminin shadiqin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atasku, mesti atasku kata Allah untuk memenangkan dan menolong orang-orang yang beriman. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Kalau kalian menyelewengkan agama Allah, menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi Rasulnya, terus berharap kemenangan, hayhat. Terlalu jauh. Itu namanya amani, angan-angan kosong. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini, falau wajadu halawatal hadis, kalau saja mereka bisa merasakan manisnya hadis, lastaqarra fi qulubihim, niscaya akan kokoh di hati mereka. Wadanu bima fihi watma'annu ilaih, niscaya mereka akan mengarah pada hadis tersebut dan akan tunduk padanya. Watma'annu, dan akan tentram dengannya. Wa'taqadu ma fihi, dan akan meyakini apa yang terkandung di dalamnya. Ini meyakini apa yang terkandung di dalam hadis. Walakinnahum la yajidunaha, tapi sayang mereka tidak mendapatkan manisnya hadis. Tapi sayang mereka tidak merasakan lezatnya ilmu hadis. Balhum awalan la yadrusuna al-hadis, bahkan mereka pertama tidak mempelajari hadis. Itu pertama. Wala yahtammuna bihi, dan mereka sangat atau tidak mementingkan ilmu hadis, menganggap remeh. Wa idza darasuhu, kalaupun mempelajarinya, la yastafiduna minhu wa la yathiquna bihi, kalaupun mempelajari hadis, mereka tidak yakin dengan apa yang ada di dalamnya. Kalaupun mempelajari hadis, mereka tidak mengambil faedah daripadanya. Dan tidak yakin, tidak percaya dengan apa di dalamnya. Baik, saya mau belajar hadis. Dengarkan. Qala Rasulullah SAW, akan datang pada kalian umara, para penguasa yang zalim, qulubuhum qulubus syayatin ala jusbanil insi, yang hati-hati mereka hati-hati setan dalam tubuh manusia. Kemudian para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, afalan munabiduhum bisayf, apakah kita lawan dengan pedang? Kata Nabi, jangan. La ma'aqumu fikumus salah, selama mereka masih salat. Disampaikan hadis ini, kaget mereka. Masa kita dizalimi diam saja? Loh, ini hadis. Hadis Rasulullah SAW. Sabar terhadap penguasa. Oh, itu mungkin hadisnya Bani Umayyah supaya jangan diganggu kekuasaannya. Ini hadis sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan wal masanid. Dan hadisnya bukan satu, lebih dari 20 hadis yang sahih, yang semakna dengan ini. Disuruh sabar, isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai bertemu aku dengan dalam telaga haud. Tasma' wa tuti'. Wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Dengar dan taatilah penguasa kalian walaupun merampas hartamu dan memukul punggungmu. Menjerit di belakang. Hizbiyun, ikhwaniyun tadi menjerit. Tidak, demi Allah, masa kita dirampas hartanya diam? Gak ada dalam Islam yang seperti itu. Ini hadis qala Rasulullah. Ajib. Ditolak dengan ra'yunya, ditolak dengan akalnya, ditolak dengan emosinya. Rasulullah sallallahu alaihi wal hidayah wa rahmah lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma